Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai lingkungan dan kebijakan ekonomi. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Semua komponen yang berada di dalam lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan membentuk sistem kehidupan yang disebut ekosistem. Jika salah satu komponen yang ada berubah, maka sistem adaptasi dari organisme yang ada untuk menjaga keseimbangan akan mengalami perubahan. Karena ekosistem merupakan pusat segala aktivitas yang menyediakan sumber makanan dan kebutuhan lain bagi makhluk hidup, maka keseimbangan komponen di dalamnya harus dijaga dengan baik. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017. Instrumen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, instrumen kewenangan dapat diartikan sebagai upaya-upaya kelembagaan yang bertujuan secara langsung mempengaruhi kinerja lingkungan pencemar melalui proses pengaturan atau regulasi, atau produk pengaturan dengan melarang atau membatasi pembuangan zat pencemar tertentu, atau melalui pembatasan aktivitas untuk waktu tertentu, lokasi tertentu, dan lain sebagainya melalui lisensi, penetapan baku mutu, zonasi, dan lain-lain. Yang diutamakan adalah tidak adanya pilihan lain bagi pencemar untuk taat atau dikenakan sanksi secara prosedur hukum atau administrasi. Kemudian yang kedua, instrumen dapat diberi label ekonomi sejauh mempengaruhi estimasi biaya dan manfaat serta alternatif penanggulangan pencemaran yang terbuka bagi pelaku ekonomi, sehingga keputusan dan perilakunya terhadap alternatif yang dipilih mengutamakan kondisi lingkungan yang diinginkan dibandingkan dengan tidak diberlakukannya instrumen tersebut. Instrumen ekonomi bertolak belakang dengan pengaturan langsung, yaitu memberi kebebasan kepada pemeran ekonomi memberi tanggapan terhadap stimulus tertentu sesuai dengan manfaat yang diperkirakan. Nah, di samping dari kedua instrumen tersebut, terdapat instrumen ketiga yang sering digunakan dengan mengaitkan pada regulasi atau ekonomi, yaitu internalisasi kesadaran dan tanggung jawab lingkungan kepada pengambilan keputusan seseorang dengan mengaplikasikan tekanan atau persuasif apakah secara langsung atau tidak langsung. Misalnya, tekanan konsumen melalui ekolabel atau penyampaian informasi secara akurat kepada konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk atau jasa. Cara ini tidak dimasukkan sebagai instrumen ekonomi, walaupun implikasinya dapat berbentuk finansial atau ekonomi. Masalah dalam mengaplikasikan instrumen. Dalam prakteknya, perbedaan antara instrumen ekonomi dan kewenangan tidaklah tajam. Tidak selalu dapat ditentukan apakah suatu instrumen adalah ekonomi atau kewenangan. Upaya pengelolaan lingkungan dapat berkembang dan dianggap sebagai instrumen ekonomi atau kewenangan, sedangkan kinerjanya dapat sebaliknya. Contohnya yang pertama ada instrumen kewenangan atau regulasi, terkadang mempunyai komponen moneter. Lebih jauh lagi, beberapa sistem substitusi biasanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, akan tetapi hanya berfungsi pada kasus kondisi ekonomi yang tidak kondusif atau kondisi ekonomi yang kurang sehat, sehingga karakter sukarelanya hanya sebagian saja. Kemudian yang kedua ada tujuan penggunaan instrumen adalah melakukan peningkatan kualitas lingkungan. Kebijakan lingkungan dapat mengaplikasikan metode least cost untuk mencapai baku mutu limbah tertentu atau tingkat buangan tertentu. Secara umum, metode ini adalah bagian dari instrumen ekonomi. Kemudian yang ketiga, tumpang tindih antara instrumen ekonomi dan instrumen kewenangan dapat terjadi apabila diciptakan sehingga mampu mengintervensi perilaku, dianggap sebagai pengaturan kelembagaan untuk mempengaruhi perubahan kualitas lingkungan secara tidak langsung dalam hubungan dengan perilaku ekonomi. Pendekatan ini dipandang sebagai instrumen kewenangan dan bukan sebagai instrumen ekonomi. Kemudian, klasifikasi instrumen ekonomi. Instrumen ekonomi adalah alat yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan
untuk mempengaruhi perubahan lingkungan secara positif melalui modifikasi insentif eksplisit atau implisit yang ditawarkan melalui kebijakan lingkungan. Tujuannya ada 3, yaitu yang pertama mempengaruhi harga, yang kedua mempengaruhi jumlah polutan atau material yang diekstraksi, kemudian yang ketiga mempengaruhi teknologi produksi. Pemanfaatan instrumen ekonomi dapat dilakukan melalui kegiatan yang pertama, pajak lingkungan. Salah satu bentuk pajak lingkungan adalah melalui apa yang dikenal sebagai diferensiasi pajak. Sebagai contoh, pajak untuk bahan bakar dengan timbal untuk mendorong bergesernya pengguna bahan bakar ke bahan bakar timbal. Kemudian yang kedua ada subsidi. Sampai satu kondisi tertentu, subsidi dapat bermanfaat, tetapi subsidi yang berkelanjutan dapat menimbulkan inefisiensi. Contohnya, subsidi pupuk dapat mengakibatkan penggunaan pupuk yang berlebihan, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Subsidi itu ada 3 bentuknya. Yang pertama ada hibah, yang kedua ada pinjaman lunak, dan yang ketiga ada insentif pajak. Kemudian yang ketiga ada deposit refund. Biasanya digunakan untuk produk atau kemasan yang dapat didaur ulang. Kemudian yang keempat ada deposit recycling. Tujuannya adalah untuk mendorong konsumen agar bersedia mengembalikan bekas produk atau bekas kemasan untuk didaur ulang. Kemudian yang kelima ada environment performance bond. Instrumen ini dikembangkan di Amerika Serikat untuk mengendalikan kegiatan pertambangan. Kemudian yang keenam ada retribusi pengguna. Digunakan untuk pengendalian pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian yang ketujuh ada liability insurance. Digunakan untuk menjamin industri dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, kapal tanker diwajibkan mempunyai polis asuransi untuk menutup biaya bila terjadi tumpahan minyak. Kemudian yang kedelapan ada retribusi emisi. Adalah pungutan yang harus dibayar oleh suatu kegiatan, baik industri atau rumah tangga, untuk setiap unit limbah cair atau gas yang dikeluarkan ke media lingkungan. Yang kesembilan ada tradable emission permit. Singapura adalah negara yang telah memanfaatkan instrumen ini untuk mengendalikan peredaran kendaraan bermotor pribadi. Mereka yang ingin memiliki mobil diwajibkan memiliki lisensi. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir yaitu progressive pricing. Cara ini dilakukan untuk mendorong konsumen tidak menghamburkan penggunaan sumber daya alam, misalnya air atau tenaga. Langkah dalam implementasi instrumen ekonomi. Untuk dapat memanfaatkan instrumen ekonomi diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan harus mempunyai pengertian yang jelas tentang kondisi ekonomi yang berlaku dan kemampuan memahami kecenderungan ekonomi masa depan. Yang kedua, implementasi kegiatan insentif mensyaratkan adanya otoritas legal. Maka penting bagi pengambil keputusan untuk memakai sistem hukum yang berlaku untuk menetapkan di mana dan bagaimana instrumen ekonomi dapat dimasukkan atau mengembangkan sistem baru yang mengakomodasi pemanfaatan instrumen ekonomi. Contoh kemungkinan aplikasi instrumen ekonomi di Indonesia. Yang pertama, kegiatan daur ulang bertujuan 1. Meningkatkan laju daur ulang, 2. Mengurangi jumlah limbah, 3. Meningkatkan riset di bidang daur ulang dan penggunaan produk yang didaur ulang. Instrumen 1. Deposit recycling, insentif pajak untuk material yang didaur ulang, 2. Hibah untuk penelitian penggunaan produk yang didaur ulang, 3. Pajak lingkungan untuk bahan baku yang asli atau misalnya kayu jati. Persyaratan 1. Sumber pendanaan, 2. Sistem perpajakan, 3. Struktur kelembagaan untuk pengaturan pinjaman dan hibah, 2. Kegiatan pencemaran air oleh kegiatan industri. Bertujuan yang pertama meningkatkan kualitas limbah atau mengurangi jumlah limbah, 2. Meningkatkan kualitas pada badan air,
Instrumen 1. Retribusi limbah, 2. Kredit lunak dan hibah untuk pembelian peralatan pengolahan limbah, 3. Insentif pajak dan bea masuk, 4. Tradable emission permits. Persyaratan yang pertama sumber pendanaan, 2. Struktur kelembagaan untuk mengelola pinjaman dan hibah, 3. Ketentuan pajak dan tarif yang disesuaikan. Masalah lingkungan terjadi sebagai akibat timbulnya salah satu dari kondisi-kondisi seperti melampaui kemampuan suatu komponen, adanya ketidakseimbangan di antara komponen, terganggunya fungsi komponen, atau sama sekali tidak mampu berfungsi seperti biasanya. Masalah lingkungan hidup pada umumnya disebabkan oleh peristiwa alam, pertumbuhan penduduk yang pesat, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, industrialisasi, dan transportasi. Berikut adalah studi kasusnya. Pembuangan limbah. Permasalahan lingkungan hidup selanjutnya adalah pembuangan limbah. Hal ini terutama limbah listrik dan sampah perkotaan, seperti di Kali Ciliwung, di Jakarta, atau di kota-kota di Indonesia. Selain limbah rumah tangga, limbah dari sektor industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Padahal sungai-sungai ini penting bagi ekonomi masyarakat dan penting untuk memasok sumber makanan bagi masyarakat. Pembuangan limbah ini akhirnya akan menyebabkan pencemaran laut di Indonesia dan merusak ekosistem laut. Sumber perikanan. Tidak kalah penting adalah pembuangan limbah nuklir. Pembuangan limbah nuklir memiliki bahaya kesehatan yang luar biasa, terutama akibat radiasi. Plastik, makanan cepat saji, kemasan, dan limbah elektronik murah mengancam kesejahteraan manusia. Pembuangan limbah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang mendesak untuk segera dicarikan jalan keluar. Cara pemanfaatan instrumen ekonomi dalam studi kasus pembuangan limbah bisa dilakukan melalui kegiatan di bawah ini, yaitu deposit refund, deposit recycling, dan juga menggunakan retribusi emisi. Contohnya, deposit refund dan recycling, misal limbah plastik, yaitu dengan cara memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Retribusi emisi bertujuan dari instrumen ini adalah untuk mendorong pencemar untuk mengurangi ongkos yang harus ditanggung melalui pengurangan limbahnya.